Shalom, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Kami, Pendeta Daniel Lumban Gaol, berdoa semoga Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih boleh di dalam keadaan baik dan penuh dengan damai sejahtera serta sukacita. Untuk itu kami mengajak sebelum kita menjalani aktivitas di hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita awali dengan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hari yang baru kepada kami, sehingga pada hari ini, hari Sabtu 21 Februari 2026, kami boleh menerima kebaikan Tuhan. Kami boleh menerima anugerah-Mu, yaitu melalui kehidupan di hari ini. Tuhan, sebentar sebelum kami melakukan berbagai aktivitas di hari ini, kami hendak disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari Sabtu 21 Februari 2026 ini didasarkan pada 2 Tesalonika 1 ayat 4. Sesuai dengan Almanak HKBP 2 Tesalonika 1 ayat 4, beginilah firman Tuhan bagi kita. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkisah di sebuah desa yang kecil yang dikelilingi perbukitan, hiduplah seorang pemuda yang bernama Samuel. Pemuda ini dikenal sebagai orang yang rajin dan juga jujur di dalam kehidupannya. Namun hidupnya ini tidak mudah, karena sejak ayahnya meninggal, pemuda tersebut harus mengurus ibunya yang sakit-sakitan dan ladang kecil peninggalan ayahnya itu tadi. 1 tahun kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Tanah ladang pemuda itu retak-retak. Jagung yang ditanamnya menguning sebelum sempat berbuah. Banyak tetangganya menyerah dan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Suatu sore Samuel duduk di pinggir ladang sambil memandang langit yang tidak kunjung menurunkan hujan. Gumamnya, untuk apa aku terus menanam jika selalu gagal? Ibunya yang berjalan perlahan mendekatinya berkata lembut kepada Samuel, "Anakku, benih tidak pernah tumbuh dalam sehari. Ia bertahan di tanah yang gelap dulu sebelum menjadi tanaman yang kuat." Kata-kata itu tertanam dalam hati pemuda itu. Hari demi hari Samuel tetap pergi ke ladang. Ia menyiram tanaman dengan air yang harus diambil dari sungai yang jauh. Tangannya kapalan, kakinya menjadi lelah, dan sering ia juga pulang dengan tubuh yang penuh dengan debu. Kadang ia menangis di dalam doanya, bukan karena ingin menyerah, tetapi karena ingin dikuatkan. Tetangga-tetangganya berkata, "Kau buang-buang tenaga Samuel, tidak ada hasilnya itu semua." Namun Samuel menjawab dengan pelan, "Aku tidak tahu kapan hasilnya datang, tapi aku tahu aku tidak boleh berhenti." Beberapa bulan kemudian hujan turun deras untuk pertama kalinya. Tanah yang kering mulai menjadi basah. Benih-benih yang tampak mati ternyata tumbuh perlahan. Jagung atau tanaman Samuel berdiri lebih hijau dibanding ladang lain yang sudah lama ditinggalkan. Musim panen tiba. Samuel memanen hasil yang tidak hanya cukup untuk dirinya dan ibunya, tetapi juga bahkan cukup untuk dibagikan kepada tetangga-tetangganya yang kekurangan. Orang-orang yang ada di kampung itu heran dan berkata, "Mengapa ladangmu bisa berbuah ketika justru ladang kami menjadi gagal?" Samuel menjawab sambil tersenyum,
Katanya, karena benih tidak menyerah pada musim kering, dan aku tidak menyerah pada kesulitan. Beberapa tahun kemudian Samuel dipercaya menjadi pemimpin kelompok tani desa itu. Ia mengajarkan satu hal yang sederhana. Kesabaran adalah air bagi iman. Ketabahan adalah cahaya bagi harapan. Jika kita bertahan, hasil baik akan datang pada waktunya. Dan sejak itu, desa atau kampung kecil itu dikenal bukan karena tanahnya yang subur, tetapi karena orang-orang yang tidak mudah menyerah di dalam penderitaan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, Amang Inang dan saudara-saudari sekalian, apa yang disampaikan melalui kisah ini, apa yang mau disampaikan melalui cerita ini adalah bagaimana pentingnya, bagaimana perlunya bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang hidup di dalam iman untuk memiliki ketekunan, untuk memiliki kesabaran, bahkan di tengah-tengah situasi yang menyulitkan bagi dirinya. Inilah yang kita lihat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4 ini. Bagaimana Paulus menyatakan bahwa jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang mau bertahan. Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang mau untuk tetap tabah dan sabar. Bahkan sekalipun mereka harus di dalam situasi yang tidak mengenakan, bahkan sekalipun mereka harus berada di dalam situasi yang membuat mereka menjadi menderita. Di dalam terjemahan bahasa Inggris bahkan dengan begitu jelas apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika adalah disebutkan di dalam kata persecutions. And faith in your persecutions. Kita boleh lihat bagaimana persekusi itu bukan hanya satu, tetapi lebih berkali-kali persekusi. Bukan hanya sekali saja, tetapi mungkin hari ini, tetapi kemarin juga, atau bahkan waktu yang akan datang. Mereka terus-menerus digempur oleh persekusi-persekusi, oleh ketiadaan sesuatu yang mengenakan di tengah-tengah kehidupan itu, oleh penderitaan itu. Tetapi inilah yang dibanggakan, inilah yang dimegahkan, inilah yang disyukuri oleh Paulus, bahwa jemaat Tesalonika menunjukkan kesabarannya, bahwa jemaat Tesalonika menunjukkan ketabahannya. Jemaat yang terkasih, bukankah ini adalah sebuah kemewahan? Bukankah memang kita perlu bermegah? Bukankah kita perlu dan layak untuk membanggakan? Apalagi jika pada hari ini, bagaimana, bila mana kita boleh menemukan dan kita boleh tetap setia, taat, dan tabah di dalam penderitaan itu. Hari-hari ini sangat banyak sekali orang, Amang Inang dan saudara-saudara terkasih, yang begitu mudahnya ketika ia berjumpa dengan penderitaan, ketika ia berjumpa dengan kesesakan, ketika ia berjumpa dengan kesulitan kehidupan, maka ia memutuskan untuk meninggalkan apa yang ia yakini, meninggalkan apa yang ia imani, meninggalkan apa yang telah menjadi prinsipnya selama ini, demi keluar daripada penderitaan itu, demi keluar daripada ketidaknyamanan itu, demi keluar daripada situasi yang tidak mengenakan itu. Bukankah itu yang sering kita jumpai di tengah-tengah kehidupan di masyarakat kita hari-hari ini? Banyak orang rela menggadaikan, banyak orang rela menjual iman, menjual kepercayaan, menjual Tuhannya, demi supaya ia boleh menerima jabatan, demi supaya ia beroleh kenikmatan,
demi supaya ia beroleh situasi yang lebih baik, entah itu sosial atau mungkin percintaan di kalangan misalnya para anak muda. Apalagi di tengah-tengah situasi kita hari ini adalah kita di tengah-tengah situasi yang cukup kecil, minoritas dibandingkan orang-orang lain sana yang mayoritas. Tetapi ini adalah sebuah pengingat bagi kita. Ini adalah sebuah alarm bagi kita. Apakah kita masih mau tabah? Apakah kita masih mau bersabar? Apakah kita masih mau tetap setia di dalam iman itu kepada Tuhan? Bahkan sekalipun ketika kita harus mengalami penderitaan. Roma 5 ayat 3 sampai 4, Paulus di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Gereja boleh bertumbuh seperti hari ini bukan karena situasi yang mengenakan. Gereja boleh tumbuh seperti pada hari ini justru di dalam situasi yang tidak mengenakan, di dalam situasi persekusi, di dalam situasi kesulitan, di dalam situasi yang mungkin bahkan mengalami penganiayaan. Tetapi disitulah keajaiban Tuhan itu, justru semakin dibabat, semakin merambat. Dan inilah yang diajak kepada kita pada hari ini, Amang Inang dan saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana kita boleh tetap setia dengan iman kita. Bagaimana kita boleh tetap taat dan tabah sekalipun kita harus mengalami penderitaan. Karena apa yang kita sabarkan itu, apa yang kita tabahkan itu, apa yang kita rela untuk pertahankan itu semua memiliki buah yang manis. Sebagaimana Samuel dalam kisah pertama tadi, dalam cerita di awal renungan ini, memiliki hasil yang manis daripada kesabaran dan ketekunannya. Pun demikian dengan setiap orang yang percaya. Bila mana kita mau bersabar, bila mana kita mau bertabah, bila mana kita mau tetap taat, sekalipun kita mengalami penderitaan dan kesesakan, semua itu akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinlah dan percaya, dan tetaplah andalkan Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita, bahkan sekalipun kehidupan yang tidak mengenakan itu. Karena Tuhan menatap apa yang kita deritakan, Tuhan melihat bagaimana situasi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami pada hari ini telah dihibur, telah diingatkan oleh firman-Mu yang mengajak dan mengingatkan kami supaya kami boleh tetap setia di dalam iman kami. Boleh tetap tabah Tuhan sekalipun kami harus berhadapan dengan penderitaan dan kesesakan. Karena kami percaya bahwa setiap penderitaan yang kami alami, setiap kesusahan yang harus kami alami oleh karena iman kami, oleh karena prinsip kami, oleh karena kepercayaan kami, itu semua Tuhan pada akhirnya akan menghasilkan buah yang harum dan manis. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami. Kuatkanlah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang Kristen, boleh menjadi para pengikut-Mu Tuhan yang setia dan tahan uji. Sekalipun Tuhan mungkin kami harus menderita oleh karena iman kami. Sekalipun Tuhan kami harus ditinggalkan, harus dikucilkan, harus disingkirkan oleh karena jalan kami mengikuti jalan-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh tetap kuat dan setia memikul salib sebagaimana Engkau Tuhan telah terlebih dahulu memikul salib demi kami. Pun kami Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh memikul salib kami masing-masing. Supaya kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang tidak cemen, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang tangguh dan tahan uji. Itu semua bukan hal yang mudah Tuhan. Itu semua bukan hal yang ringan.
Mungkin banyak di antara umat-Mu yang rela meninggalkan Engkau Tuhan, oleh karena demi kenyamanan, oleh karena jabatan, oleh karena harta, oleh karena pasangan hidup. Tetapi pada hari ini kami mau bertekad dan setia, bahwa kami mau tetap Tuhan hidup di dalam jalan-Mu saja, hidup di dalam iman kami. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami dan kuatkanlah kami, baik di saat kami berada di kantor Tuhan. Ajarlah kami dan kuatkanlah kami supaya kami boleh tetap setia menjadi orang Kristen yang benar dan baik, untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan hal-hal yang benar, jauh daripada melakukan dosa dan kejahatan. Begitu juga di tempat kami menempuh studi, ajarlah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang Kristen yang setia, yang benar dan taat. Dan itulah Tuhan yang boleh kami banggakan, boleh kami mewahkan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang beriman. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, bahwa Engkau Tuhan tetap setia menatap kami, sekalipun kami harus mengalami situasi yang tidak mengenakan. Tetapi kami percaya bahwa itunya semua Tuhan nantinya akan menghasilkan buah yang harum dan manis. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah kami yang akan menjalani kehidupan di hari ini. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat-Mu supaya kami boleh menjalani kehidupan di hari ini dengan sebaik-baiknya. Bagi kami yang berulang tahun, Tuhanlah kiranya yang menambahkan usia, panjang umur, dan kebaikan. Dan bagi jemaat Tuhan yang hari ini sedang di dalam kondisi sakit atau di dalam proses pengobatan medis, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan dan memberkati pengobatan. Bagi jemaat Tuhan yang hari ini di dalam duka cita, biarlah Tuhan yang menghibur. Dan kami semua Tuhan, para umat Tuhan, merindukan supaya kami boleh menjalani kehidupan di hari ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kami adalah para pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima dan dengarkanlah doa kami ini, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.